Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Syakila Mahfuz. Saya berasal dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyaluran listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah dengan tegangan 220 kV. Nah, pada tahapan pertama, energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Nah, di pembangkit listrik terdapat dua komponen penting, yaitu turbin dan generator. Nah, berdasarkan sumber energinya, ada 4 sumber energi untuk membangkit listrik. Yang pertama ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Dan yang keempat itu adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, berdasarkan tipe konduktornya, saluran listrik itu dibagi menjadi 3. Ada saluran udara, saluran yang biasanya dipasangkan dengan tiang-tiang, dan terbagi menjadi 2 saluran. Dia tipenya ada yang kawat, sama yang satu lagi itu yang menggunakan kabel. Untuk yang kawat dia tanpa isolasi. Jika yang menggunakan kabel itu dia menggunakan isolasi. Nah, lalu untuk yang kedua adalah saluran bawah tanah. Untuk saluran bawah tanah yang artinya saluran listrik tersebut akan ditanam di dalam tanah atau disebut dengan ground cable. Yang terakhir adalah saluran bawah laut, yang dimana saluran kabel itu ditanam di bawah laut atau disebut dengan submarine cable. Nah, setelah energi listrik yang sudah dihasilkan dari pembangkit listrik, nah listrik tersebut akan disalurkan ke transformator penaik tegangan dan dinaikkan menjadi 500 kV. Setelah dinaikkan menjadi 500 kV, maka tegangan listrik tersebut akan dialirkan ke SUTT atau saluran udara tegangan tinggi yang besarnya itu sekitar 230 kV. Nah, SUTT ini adalah biasanya saluran yang disebarkan melalui suatu daerah dan yang bertegangan tinggi. Juga listrik yang dialirkan itu bertegangan 70 hingga 150 kV yang sudah disalurkan dari SUTT atau saluran udara tegangan tinggi. Setelah itu, listrik akan dialirkan ke gardu induk dan diturunkan tegangannya oleh trafo step down menjadi 20 kV. Nah, dari gardu induk, listrik akan disalurkan melalui SKTM atau saluran kabel tegangan menengah yang berada pada bawah tanah. Nah, di negara Indonesia, sebagian besar listrik di Indonesia itu disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah, yaitu jaringan kawat udara. Nah, berikut ini adalah gambar dari proses penyaluran listrik dari pusat hingga sampai ke rumah-rumah dengan ukuran tegangan 220 volt. Nah, sebelum itu ukuran tegangan yang 150 kV yang sudah dialirkan melalui SUTT atau saluran udara tegangan tinggi tadi. Nah, itu biasanya digunakan untuk pabrik atau industri. Nah, sementara untuk yang 20 kV yang sudah diturunkan tegangannya dari 150 menjadi 20 kV itu dia digunakan untuk perkantoran atau gedung-gedung lainnya. Nah, setelah itu sudah diturunkan melalui trafo step down di 20 kV. Untuk menurunkannya menggunakan trafo lagi, trafo step down yang sampai ke rumah-rumah itu adalah 220 volt.